Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yahillu al-irtida'u wal-irtihabu bil qamisi wal qaba'i wa aqdul izari wa shaddu khaytin alayhi liyathbuta la wad'u tuqil qaba'i ala raqbatihi wa illam yadkhul yadahu. Waqala, daripada pemasan haji tersebut ini diperbolehkan berselendang atau berselimut dengan baju kemeja atau toga, membuhul atau mengikat sarung dengan benang agar terpakai kokoh. Tidak boleh memasang kerah baju toga pada gulunya, lehernya ya, sekalipun lengannya tidak dipasang, lengan baju tidak dipakai semestinya. Jadi kalau kita berhaji, terutama laki-laki, dia cuma pakaian dua ihram lembarnya, dua lembar ihram, satu disarok dipakai buat di bawah, satu buat di atas. Seandainya dia kedinginan, tidak apa-apa tuh jaket cuma ditaruh di atas, tapi tidak dipakai. Dia meletakkan kain, tidak dipakai di atas, apa? Dia tidak boleh dipakai langsung begitu. Itu laki-laki, ya. Ya. Kalau perempuan tidak masalah semuanya itu, dia boleh pakai topi, ya, semua boleh dipakai jahatan kecuali wajah dan dua telapak tangan yang tidak ditutup. Itu wanita. Nah, kalau laki-laki semua terbuka kecuali tutup antara pusat dan lutut, lutut di bawah, pusat ke atas, ya. Tapi kalau kedinginan tidak apa-apa, mungkin pakai selimut. Nah, tapi selimut bukan disarungkan, cuma menutupi badan sekitar kedinginan, dengan syarat apa? Jangan ditutup kepalanya tersebut itu. Wa qala wa yahrumu satru imra'atin rajulin ba'da wajhin mimma yu'addu satiran. Haram bagi kaum wanita, tidak termasuk lelaki, menutupi bagian wajahnya memakai apa saja yang dianggap sebagai tutup. Nah, jadi ulama berkata kacamata itu lain, tidak penutup apa itu untuk masalah itu. Tapi kalau pakai masker itu ada pro dan kontra bagi wanita, ya, tersebut itu. Nah, hal-hal mesti diperhatikan. Orang Arab itu juga pakai masker, tapi dia jauh begitu taruhnya. Ada pakai kayu di situ, penutup. Niqab namanya. Dia tidak boleh tersentuh ke pipi, hidung, itu namanya menutup. Tapi kalau panjang begitu, orang Baduy aja itu ada kan, dia masalah. Kan tidak lengket dengan hidung kah, kedua pipi kanan dan kiri itu tidak tertutup. Nah, kalau laki-laki itu beda, terbuka semua hal itu, ya. Wa fidyatul tikabin wahidin mimma yahrumul bil ihrami ghairal jima'i dhabhu syatin mujzi'atin bil udhiyati. Kenapa fidyah? Dendanya untuk satu pelanggaran atas larangan di waktu ihram selain persetubuhan, adalah menyembelih seekor kambing korban. Tuh, tutup kepala laki-laki, tutup muka. Bagi perempuan bagai berjahit, bagi laki-laki beda. Perempuan dia itu besar dendanya. Kalau persetubuhan habis itu, ya. Kalau persetubuhan itu belum tahallul awal, habis semuanya, ya, sudah tuh habis hajinya, batal maksud itu, rusak. Kemudian denda 1 ekor onta atau 1 ekor sapi, kalau tidak 7 ekor kambing, dan mesti diteruskan hajinya itu. Tahun depan mesti diganti haji tersebut itu. Nah, tuh. Yang mengganti itu kita sendiri, bukan gantikan orang lain, tidak. Kita sendiri yang berhaji kembali.
adalah menyembelih seekor kambing kurban, yaitu domba berumur 1 tahun atau kambing biasa umur 2 tahun. Kan domba itu besar badannya, kibas, cukup dia. Tapi kalau kambing kacang itu tidak bisa, setahun penuh masuk 2 tahun. Nah, itu nak tahu pula tentang hal-hal ketika dalam haji itu. Au tasadduqun bi salasati as'in li sittatin min masakinil haram asyamilina lil fuqara likulli wahidin nisfu sa'in aw shaumu thalathati ayyamin. Kalau tidak bersedekah dengan 3 sa'. Sa' itu apa? Gantang. Gantang Nabi ini 24 on. Ya, 24 mata kata orang Tungkal. 3,1 liter. Nah, itu. Yaitu gandumnya yang sudah dikopek. Berasnya yang sudah tak pakai antah lagi itu ya. Atau bersedekah dengan 3 sa' gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin daerah haram. Nah, di sini dan haram sana ya. Masing-masing setengah sa' atau berpuasa 3 hari. Jadi pula 6 orang 3 hari puasa. Itu gara-gara masalah tadi menutup kepala, pakai celana dalam bagi laki-laki, pakai berjahit, pakai minyak wangi bukan diharam, itu 9 diharamkan. Itu yang lebih lembut, hal itu mesti dibayar. Pamurtakibul muharrami mukhayyarun fil fidyati baina salasatil madhkurati. Bagi pelanggar larangan-larangan di atas boleh memilih salah satu dari 3 macam fidyah tersebut. Jadi boleh pilih, tak ada yang gratis. Dia ada pilihan itu kalau tidak merusak. Yang tidak merusak itu kalau kita pakai minyak wangi, tidak rusak pakaian. Pakai sabun, tak rusak pakaian. Ya, tapi yang merusak itu kalau cabut bulu, potong kuku, kerat kuku, itu merusak. Tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak ada bisa kembali bulu, dikembalikan kuku, tidak bisa. Nah, itu tidak bisa milih. Kalau yang tidak bisa milih, mesti ya itu namanya mesti kambing dulu. Kalau tak sanggup baru puasa 3 hari. Kalau tak sanggup baru bayar dengan makanan setengah sa' tadi buat 6 orang. Nah, kalau yang tidak merusak pakai peci, pakai celana dalam, pakai minyak wangi, itu merusak. Ya, itu dendanya boleh milih antara potong kambing, puasa, dan bayar denda yang lain. Ya, 3 gantang tadi untuk setengah gantang siap seorang, berarti 6 orang fakir miskin yang berikan. Nah, kenapa ada yang mau tanya udah itu? Bismillah. Far'un law fa'ala syai'an minal muharramati nasiyan aw jahilan bi tahrimihi wajabatil fidyatu in kana itlafan kahalqi sya'rin wa qalbi dhufrin wa qatli saydin wa la tajibu in kana tamattu'an kalubsin wa tatayyubin. Nah, sebut sama dia. Ini cabang bila melanggar larangan-larangan tersebut karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka tetap wajib fidyah bila pelanggaran berwujud pengerusakan, macam cabut rambut tadi, karat kuku, ya, atau berburu binatang, ya. Seperti misalnya memotong rambut, kuku, atau membunuh binatang buruan. Bila pelanggaran berwujud tamattu, kenikmatan, misalnya memakai pakaian berjahit atau harum-haruman, maka tidak berkewajiban membayar fidyah. Nah, itu di ujung nanti ada DP, tinggal pilihan. Ya. Yes, ya. Wal wajibu fi izalati salasi sya'aratin aw asfarin wilaan bittihadi zamanin wa makanin urfan fidyatun kamilatun wa bi wahidatin muddu ta'amin wa bisnaini muddani. Coba. Dalam menanggalkan 3 helai rambut, nah, cabut rambut ya, atau 3 potong kuku,
dalam satu waktu serta tepat tempat yang sama menurut urf adalah wajib fidyah penuh. Sedang bila hanya satu helai, satu potong, maka fidyah satu mud, dan kalau dua mud. Jadi kalau kita dalam keadaan ihram kita cabut rambut satu set, satu mud 600 gram, set satu mud lagi, potong kuku satu mud, satu mud, tapi pas potong tarik rambut 3 atau lebih, itu satu kambing. Nah, itu ya. Jadi jangan dianggap enteng gak rambut dan kuku itu. Ya ada hukum tersendiri masalahnya ya. Wa qala wa damu tarki ma'murin ka ihramin minal miqat wa mabitin bud muslifa wa mina wa ramil ahjari wa tawafil wada kadamit tamat wal khirani dabhu syatin tujzi'u udhiyatan fil harami. Wa qala dam yang harus dipenuhi sebab meninggalkan kewajiban haji, misalnya ihram dari miqat ya, bermalam di Muzdalifah atau Mina ya, melontar jumrah dan tawaf wada adalah sebagaimana dam ya, dam pengamal sistem haji tamattu, itu 1 ekor kambing, atau qiran haji dan umrah digabung, atau menyembelih seekor kambing korban di tanah haram. Nah, jadi ngaji itu betul-betul manasik ini bukan 2-3 hari berangkat ke Mekah, ini payah ya. Kenapa? Ada yang boleh tanya? Ya, itu kemarin Ustaz jawabkan, betul lah yang nama Goa Jin itu ada ya, kayaknya kemarin malam Jumat ya, ada bilang temannya Mahbas Jin namanya, cuman bukan goa, di situ dibikin terowongan sekarang, terowongan. Jadi kalau kemarin tanya Goa Jin, memang ya Mahbas Jin dan Masjid Jin ada di Mekah itu yang bikin terowongan. Mahbas Jin itu asal mahbas itu tempat apa datangnya air tuh. Kemudian kalau di Madinah itu ada namanya Jabal Magnet, itu ada Wadi Jin, lembah ya, ada ya. Tuh saya ulangi masalah itu kemarin karena dia bertanya goa mahbas itu tempat sekarang bikin terowongan di samping Masjidil Haram, sebelah kanan antara Safa dan Marwa ya, ada terowongan di situ namanya Mahbas Jin tuh ya. Jeralat itu ngomong teman yang bertanya hari Jumat kemarin ya, malam Jumat beritahu memang ada ya goa. Jadi sini kita Goa Jin ya, bukan Masjid Jin. Masjid Jin di Mekah juga ada, lembah Jin di Madinah itu ada ya, pasar Jin tak ada. Ya tuh diulang kembali ya tentang jawaban kemarin itu. Wa qala fal wajibu 'alal 'ajizi 'anil dzabhi fihi walau li ghaibati malihi wa in wajada man yuqriduhu aw wajadahu bi aktsara min thamanil misli saumu ayyami salasatin fawran ba'da ihramin wa qabla yaumi nahrin walau musafiran. Bagi yang tidak mampu menyembelihnya, sekalipun karena hartanya sedang tiada di tangannya, sekalipun ada yang sanggup memberinya hutang, atau mendapat kambing dam dengan harga melebihi harga yang sepatutnya, maka berpuasa 3 hari seketika setelah meninggalkan kewajiban tersebut, dan ditunaikan setelah ihram sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sekalipun dirinya sebagai musafir.
tidak ada keringanan, karena harga bisa naik. Mungkin sebelum haji itu kambing itu cuma 350, haji bisa 500 dia naik. Nah, tadi bisa saja pasar-pasar tersebut itu. Sama juga orang tauf sa'i itu. Kalau hari biasa tauf sa'i itu kan sekitar 250 rial. Kalau haji itu bisa 600. Karena padatnya, capeknya tukang dorong. Ya, tuh. Itu keadaan situasinya itu beda, dan lagi tidak ada tandu. Dulu masih ada betandu. Kalau yang kurus itu dua orang pernah depan belakang. Kalau yang gemuk itu bertiga betandu. Dua di belakang, satu di depan. Tuh, bedanya bayar tuh beda. Nah, itu tadi hal-hal macam-macam. Jadi haji nak fulus terlebihkan lah duit itu, supaya kita jangan sampai meminjam kepada orang lain. Jangan haji pas-pasan. Ya itu haji pas-pasan namanya. Haji apa Ustaz? Ya haji pas-pasan ya. Asal lepas jadilah ya. Tuh. Nah, ya kenapa? Fala yajuzu ta'khiru syai'in minha anhu li'annaha tasiru qada'an wala taqdimu 'alal ihrami bil haji lil ayati. Wa qala, maka tidak boleh menunda pelaksanaan tersebut karena kemudian menjadi qada. Juga tidak boleh dilakukan sebelum ihram haji karena berdasarkan ayat. Tuh, tadi beda. Maka Allah berkata kalau orang tamattu itu puasa salasatun fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Kata Allah, dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, tuh dalilnya ya. Karena orang pergi umrah banyak nih hari-hari. Belajar cuma 2 hari, kalau yang ngerti ngajari pula. Dah berangkat ya, bye-bye dah. Ya, ada 14 hari, ada yang 12 hari, yang 20 hari sekaligus ke Turki, sekaligus ke Mesir, ada yang 25 hari sekaligus ke Uzbekistan, sono. Ke apa nama itu? Ya Asia Putih sana. Daerah dekat hampir Rusia sana. Ada sekarang macam-macam. Yang penting pulusnya. Ya, karena berangkat kemana sekarang ya? Jadi kalau ada fulus, berangkatlah umrah sekaligus tengok ke situ. Nah, tuh, ya. Kemana? Wa yalzamuhu aidan shaumu sab'atin biwatanihi. Ai idza raja ila ahli wa yusannu tawaliha kasalasati. Waqala, selain itu wajib pula berpuasa 7 hari lagi setelah sampai di kampung halamannya. Tamattu tadi ya. Puasa-puasa tersebut disunnahkan menunaikan dengan sambung menyambung. Kalau tidak, maka 3 hari di tanah haram sana, 7 hari di kampung. Nah, itu tadi ya 10 hari itu lakukan tilka asyaratun kamilah. Kata Allah, itu 10 hari yang sempurna. Maka dikatakan Allah, qala ta'ala, faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Nah, itu tilka asyaratun kamilah di ujung Quran itu ya. Allah berkata, maka barang siapa tidak mendapatkan kambing kurban, wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kalian pulang kembali ya ke kampung halaman. Nah, mudah ya, betul-betul belajar itu. Nah, yang paling payah kadang-kadang pengurus haji ini, dia ambil dam di kampung, sebelum ke Mekah di sini ambilnya. Coba kacau betul. Alasan apa dia? Padahal itu kan orang sudah mengerjakan baru ada dendanya. Denda juga tidak semestikan itu. Kalau sanggup 1, tidak sanggup 2, ketiga gitu. Tidak, ini sekarang orang dikomersialkan semua. Itu ya tak? Ya kalau betul jalannya tak benar itu ya. Ada takut tuh masalahnya, diambilnya tentang damnya duluan, melontarnya duluan, belum sampai ke tempat dah duluan dibayar. Karena gimana kalau dia takut, tegan pasar dia bayar. Coba, ayah sekarang ya. Kenapa?
Ada yang mau tanya itu? Baik. Wa yajibu ala mufsidi nusukin min hajjin wa umratin biwaf'in badanatun bisifatil udhiyati wa in kana nusuku naflan wal badanatu al muradatul wahidu minal ibili dzakaran kana unsa. Coba. Wajib bagi orang yang merusakkan nusuk sekalipun nusuk sunnahnya dengan bersetubuh. Haji sunnah kah, haji wajib kah? Merusak itu sebelum melontar dari Arafah, Muzdalifah, Mina, ambil batu, cuma tak melontar bini dia. Walaupun haji yang sekian kali begitu kelakuan, ya, maka membayar dam seekor badanah. Badanah itu onta, korban ya. Badanah di sini adalah dimaksudkan dengan onta jantan atau onta betina. Coba. Onta itu mahal dari sapi. Ya, dia ada 2 meter, ada 3 meter tingginya itu. Besar. Kalau 4 tahun masih 5 tahun, aduh harganya. Onta. Ya, belum lehernya tinggi gitu ya. Jadi haji itu betul-betul jangan pergi aja sibuk. Ya tak belajar itu masalahnya. Yang hendaknya mabrur aja. Kalau mabrur, jadi tidak masalah ontanya jantan atau betina. Samalah kita nih, korban kita di sini jantan betina, sibuk pula ustadz nih bilang tak bisa betina mesti jantan. Ada tak tuh? Akikah mesti jantan tak betina. Mahalnya jantan dari betina aja. Ya carilah jantan atau betina, tak masalah. Kalau lebih murah betina, kenapa ada yang betina? Asal jangan bencong jadilah sapi aja. Ya ada pula ya, gimana tahu? Ya ada. Ini karena gurunya juga bilang tak boleh sapi jantan, kambing jantan. Kenapa ada ayam jantan aja? Tanda orang ayam jantan keras, dia bilang ya. Ayam betina coba kau ni hukum itu. Jadi akikah kada masalah, jantan betina ada masalah. Kalau memang ada yang murah, kenapa tak bilang murah? Betina itu lebih murah harganya, 2 jantan 3 betina. Coba kau. Kadang orang juga ustaz tak bisa mantap jantan. Siapa yang bilang? Nah ini tengok nih, sudah unta saja serahkan dakaran au unsa, jantan atau betina. Nasnya itu ya Allah. Waqala Bain ajaza anil badanati pabaqaratun. Kalau tak sanggup onta maka sapi. Mungkin kan? Bain ajaza anha pasamusyahin. Kalau tak sanggup juga beli sapi, ganti 7 ekor kambing. 7 gara-gara benda tertegang tadi. Itu otak tak ada kau ngaji. Nak 5 menit kau gawe 7 kambing onta. Ya. Tuh. Saya biasa kalau pergi haji itu diceramahi itu ya, tiap pagi tuh di aula hotel, duduk situ. Atau di tempat hotel besar-besar kan, duduk ngajian dulu. Sarapan pagi ngaji sampai 8. Beritahu dulu. Gitu juga kalau umrah sama, mengingatkan terus hari-hari jemaah itu sebelum dia berangkat ibadah, ya. Wa qala summa yuqawwimul badanata wa yatasaddaqu bi qimatiha ta'aman summa yasumu an kulli muddin yauman. Kalau tidak maka bersedekah makanan sejumlah harga seekor badana. Gila. Nah, jadi maksaran 7.000 rial. Belikan gandum 7.000 rial kalau bagikan sama orang fakir miskin tuh. Setiap orang 1 mud. Berapa orang kau nak cari orang itu? Payah ya tak? Dan orang mesti tanya, kenapa pula cari banyak orang? Itulah gara-gara aku ngemut. Udah tahu. Iya, ketahuan lalu ngemut kau tuh. Ya. Allah. Macam orang puasa kan, hubungan suami istri puasa kan, pertama kan hambaan, tak sanggup kasih makan orang miskin 60 satu miskin 1 mud. Jadi 1 orang 1 mud, 60 miskin, 6 on 1 orang, 60 itu sampai 60 orang 30. Cari itu yang miskin pula.
Allahu Akbar. Tanya kenapa pula banyak-banyak apa? Itulah orang haji paksa lu bilang, itulah gara-gara aku ngemut. Paham lah tuh. Ya. Enak nak gratis. Ya. Waqala, maka berpuasa 1 hari untuk setiap 1 mud dalam jumlah berapa mud makanan tersebut. Gila kau. Kalau sampai 100-200 mud, teruk puasa 2 hari, bukan 2 bulan lagi. Paham tak? Gara-gara ngemut tadi. Jadi kalau nak pergi haji, ibu muda-muda lah aku ingatkan, hati-hati ya. Ini awak pergi haji betul lah. Muda-muda macam kau ni, nak hajinya haji perat pula. Nah, haji perat ni kalau kena yang pertama bulanan tu pakai ihram, teruk benda tu keciprat. Nah, laki-laki tak pakai celana dalam 2 lembar tu lah. Maka kadang ihram tu agak kasar-kasar kita macam hambal carpetnya. Goyang-goyang dikit kan tegang tu benda tu. Macam-macam kau. Ya, nak cari pahala besar tapi dendanya mantap juga. Ya tak? Memang tak ada berdenda kalau pandai jaga itu. Jadi betul ya, pelajari hal itu ya. Wala yajibu syai'un al mar'ati bal ta'samu. Coba. Ustaz kalau begitu yang betina ngomong apa? Orang betina perempuan tidak kena masalah puasa tu. Tapi cuma dia berusaha ngajak tadi. Kalau dia ngajak berjoget, aku dah tahu tak tahan bayar jogetnya jagernya gitu. Ya. Bang, ayo kita yuk. Aku dah tahan bayar itu. Dia cuma berusaha tapi tak bayar. Perempuan mana sanggup puasa? Mana ada puasa 2 bulan perempuan tuh, seminggu-minggu datang bulannya. Paham dah tuh? Kita yang jantan, yang besar tuh, yang temui torpedo nih, hati-hati. Ya. Wa ulima min qawli bimufsidi nusukin an yabtulu biwad'in wa madhalika yajibu mudhiyun fi fasidihi. Dari ucapanku kata beliau tadi, yang merusakkan nusuk tentang haji dan umrah itu bisa diketahui bahwa nusuk menjadi batal sebab persetubuhan. Pada bini awak tuh, kalau bini orang kena rajam kau. Dalam pada itu ia masih terkena kewajiban melanjutkan perbuatan nusuknya. Tuh. Gara-gara nusuk tadi, menusuk bahasa kita ya tak? Nusuk haji dilanjutkan, tak bisa diputus. Lakukan tahun depan bayar balik. Sekarang macam mana haji itu? Daftar sekarang 30 tahun lagi mau bisa? Coba. Bila nak nunggu? Jadi hati-hati yang nak nusuk-nusuk juga tuh. Ingat baik-baik, tusuk tu diikat sama tali pinggang benda tu. Ya. Dengan tata cara sebagaimana yang tidak batal. Jadi kalau nusuk bahasa Arab tu yang bersangkutan dengan haji dan umrah. Kalau nusuk kita tak yang bersangkutan dengan celana kolor. Ya, nusuk bahasa kita ya. Tuh. 6. Ada yang mau tanya lagi tu? Kalau ada yang macam dibacakan. Ya. Kena orang ni minggu tak ada pergi pekan si mungkin hari minggu ni entah mana begini. Malam minggu saya ada acara banyak ke di alun-alun tu. Aku memang tadi sengaja tak nak lewat cuma ada apa di ujung. Ramainya aku tengok. Tu sampai jam berapa tadi malam? Saya lewat 3 orang. Dah lah pulang nengok-nengok cuma. Nengoklah macam-macam ada. Budak-budak ni situlah rata-rata iya, hati-hati nusuk-nusuk kau tu. Jangan dia penuh di situ kan nusuk pula benda kau tu. Waqala wa qada'un fauran. Ini masalahnya nih Selain dam tersebut juga terkena kewajiban mengqada dengan seketika. Macam mana? Hari ini batal, tahun depan ni mesti dibayar hajinya itu. Sekarang tak bisa. Masalah itu. Makanya orang haji itu betul-betul dipelajari. Haji itu tak boleh jahil, apalagi menjahili. Jadi apapun kelakuan haji itu kalau keliru kena denda. Aku tak tahu Ustaz salah, kenapa tak belajar? Kena kalau haji, tak main-main itu. Ya, maka tak boleh jahil. Apapun dilakukan ada hitungan tersendiri ya. Wa in kana nusuku naflan. Coba. Selain dam tersebut juga terkena kewajiban mengqada ya dengan seketika haji berarti tahun depan.
sekalipun nusuknya sunnah, hajinya itu tetap lakukan. Jadi semuanya bisa dibatalkan. Kita salat sunnah, aku tak jadilah. Nak puasa sunnah, aku tak jadilah, tak apa. Nak sedekah sunnah, tak jadilah, tak apa. Tapi kalau haji umrah sunnah tak bisa dibatalkan. Kalau sudah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu tak bisa dibatalkan. Mesti diteruskan. Tak main-main itu. Ya, jemaah kadang-kadang ada aja. Pas dia berihram capek, copotnya pakaian dia. Bentilah dia bilang capek betul. Balik ke Tungkal, nelpon sama aku di Mekah. Saudaranya bilang, tak bisa pakai ihram lagi, tawaf sa'i, gunting rambut itu, berdosa bayar seekor kambing. Bentilah dia bilang, sudah bayar pula, dosa pula. Ada begitu, telepon lagi balik Ustaz, dia tak mau juga dosa-dosa lah balik. Kalau kau balik, kau belum selesaikan tawaf sa'i, gunting cukur rambut tadi itu, kau punya bini tak boleh hubungan suami istri. Ayo. Yang bujang ni aku tak tahulah nak ke mana benda tu. Paksa balik ke Mekah nanti lagi pakai ihram lagi, tawaf sa'i, gunting cukur, baru selesai, paham. Ini ada yang begitu kelakuan sampai ke Tungkal ni, ada. Ya kalau aku sebut ya ada, pernah tersinggung orang, tapi ada nelpon dari sana, Ustaz gimana nih? Nah, aku beritahu lah seadanya. Paham dah tu? Itu masalah haji dan umrah, bukan gampang ya. Kenapa? Payahlah kalau belum pernah haji ya. Yang sudah haji saya bingung kadang-kadang masalah tersebut itu ya. Kenapa dia mau tanya? Nak tanya apa kau? Ya, Ustaz aku belum haji gimana? Dah saya tanya. Ya, belum lagi. Kalau nak berhaji ni macam mana? Baru belajar manasiknya ya. Wa qala li annahu wa in kana waqtuhu muwassa'an latadayyaqa 'alaihi bisyuru'i fi wan nafla min dzalika yasir bisyuru'i fihi fardan. Ya, sebab dengan telah mulainya menunaikan itu membuat waktu kewajiban yang semula luas menjadi sempit dan yang semulanya sunnah menjadi fardu. Wajaba al-itmami kal fardi bi khilafi ghairi minan nafil. Maksudnya wajib ditunaikan seperti fardu, berbeda halnya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu haji dan umrah. Walaupun haji kedua, umrah kedua sunnah, tapi kalau sudah berniat mesti dilangsungkan. Ya, tidak bisa macam sunnah-sunnah yang lainnya. Tatimmatun. Ini ya pungkasan atau tatimah itu menutup lah ya. Tamat bahasa kita. Tamat apa? Tamat itu bahasa Arab ya. Cuman dia bahasanya M-nya 2. Kalau kita tamat ya. Tamat ya. Tatimmatun. Qala yusannu liqasidi Makkah walil haji akadu ayyuhdiya syai'an minan na'ami yasuquhu min baladihi wa illa fayashtarihi minat tariqi thumma min Makkah thumma min Arafah thumma min Mina wa kanu saminan hasanan wa la yajibu illa bin nadr. Wa qala sunnah bagi siapapun pengunjung Makkah, lebih-lebih orang haji, menyembelih binatang ternak sebagai hadiah yang ia bawa dari kampung halaman sendiri. Jauh betul kalau kita Indonesia ya. Tapi di sini lihat, kalau tidak maka bisa membelinya di tengah jalan, kemudian bisa membeli di Makkah, kemudian di Arafah, kemudian di Mina. Dan ternak dimaksud adalah yang gemuk dan bagus. Ya, hadiah ini tidak wajib kecuali bila telah dinazarkan. Hadiun, aku nak motong di sana lah. Beda dia bilang aku kalau tahun ini kalau aku ke Mekah aku nak nyembelih. Itu wajib sembelih itu kena bernazar, ya. Itu kemarin tuh. Kalau selamat ya, kalau tak selamat aja dimotong ya. Gitu. Allahu akbar. Muhimmatun, ini masalah penting. Muhim ya.
Wa qala yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bi dhabhil jaz'i dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw thaniyi ma'zin aw baqarin lahuma sintani sanatani aw ibilin lau khamsu sinin biniyati ubhiyatin inda dhabhin aw ta'yinin wa huwa afdalu minas sadaqati. Apa tuh mananya tuh? Sunnah muakkad, artinya dianjurkan Nabi bagi orang merdeka yang mampu berkorban dengan menyembelih seekor kambing domba jantan berumur 1 tahun atau yang telah tanggal giginya sekalipun belum umur 1 tahun. Nah, nyari jantan lain ya. Ini apa nih? Atau kambing jantan bukan domba berumur 2 tahun atau lembu jantan berumur 2 tahun atau onta berumur 5 tahun dengan niat korban dikala menyembelih atau sewaktu menentukan pilihannya buat korban. Ini beda disebut jantan dengan yang lain. Apakah boleh Ustadz betina? Ada yang telepon kemarin, Ustadz, ada yang kok baru motong akikah sapi, ada anak di dalam dikuburkannya anak itu. Atau tidak, potong itu boleh dimakan karena sembelih emaknya, kalau mati sembelih anaknya namanya juga di dalam itu. Mati emaknya mati juga anaknya. Kalau anaknya hidup silakan mau piara kah atau dipotong lagi balik. Kalau dikeluar itu dia hidup mesti dipotong. Kalau dipotong Anda makan tuh haram, bangkai namanya. Jadi kalau pas kita motong emaknya terpotong juga anak, nah tuh beda. Teman orang kasihan tengok dulu kambing ini bunting atau kalau dibunting kan kasihan anak dalam. Kalau dia berada anaknya kasihan anak yang nyusu itu kehilangan emaknya. Itu aja masalahnya. Ya kalau salahnya betina silakanlah masalah itu ya. Tidak. Kenapa jantan? Karena ada masalah tersebut itu. Nah kenapa dibawa orang ke Arafah Muzdalifah itu? Karena binatang itu bisa capek juga macam kita. Ya bisa juga disakit macam kita. Maka kalau jantan kan ada masalah yang begitu tuh. Masalah lebih kuat hal-hal dalam perjalanan. Tuh ya. Wa afdalu minas sadaqati, berkorban itu lebih afdal daripada sedekah. Nah. Tapi kalau korban nunggu pula nanti ya bulan haji, hari haji ya 1, 2, 3 dan 4 hari itu menunggu. Kalau akikah silahkan besok lusa, silahkan sedekah kapan saja ya. Nah, kalau bisa ditunggu tentang hal-hal, tapi korban lebih utama, lebih afdal ya. Waqala, ada yang mau tanya itu. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhir ayyamit tasyriq. Waktu penyembelihannya ialah sejak matahari pagi agak tinggi pada hari 10 Dzulhijjah sampai berakhir hari tasyriq. Jadi kalau hari haji, mana hari Senin kita ya? Nah, pas bayang Id, khutbah, itu udah waktunya. Tapi kalau kita sini lama betul, apalagi ada pengumuman pemerintah menang itu jam 9 baru mulai. Nah yang sebetulnya dia masuk waktu duha sama masuknya jam 6.20 sudah masuk, 6.30 kan setengah 8 selesailah semua itu. Nah itu waktunya, setelah itu langsung korban ya termasuk itu ya. Kalau jam 9 kejauhan ini punya pengumuman doa. Jadi sebenarnya waktunya itu masing-masing masjid beda, tapi masuk sudah jelas sama waktu duha sama mulai masuk salat Idnya itu. Jadi sekodah khutbahnya itu Id, kemudian doa salat itu waktu masuk korban. Jadi bagi orang yang korban yang sunnah ya bisa dia sepertiga dia makan, sepertiga dikasihkan orang miskin, sepertiga orang kaya. Paham nggak tuh? Kalau tidak boleh 2 bahagian ditahannya, sebagian dikasih sama orang, atau 2 bahagian dikasih orang, sebagian dia, atau lebih utama lagi tidak ambil apa-apa sama sekali. Yang paling makan perasaan itu potong seekor korban, masukkan kulkas. Nah kawan cuma tercium bau cuma tuh haram kalau kan begitu, ngejek namanya. Ya setahun tahan sapi dalam kulkas sebesar itu ya, rupanya korban perasaan orang dibuatnya. Tidak boleh. Tuh, jelas ya. Ada yang model begitu tuh. Ya, cuma awak ke bagian tai dan bau darahnya cuma.
Dah. So, korban. Kenapa? Wa yujzi'u subu'u bakarin au ibilin an wahidin. Ya, sepertujuh ekor lembu atau onta cukup untuk korban satu orang. Jadi onta itu 7 orang, sapi juga 7 orang. Yang sapi asal tegak. Orang sapi itu usia 2 tahun masuk 3 tahun paling tidak. Kalau onta yang mantap 4 tahun masuk 5 tahun. Ini sapi setahun. Apa dia? Ya, yang paling 2 tahun masuk, yang bagus 3 tahun penuh tuh sapinya itu. Harganya juga beda. Ya ada salah macam sapu yang punya presiden menteri itu yang limuzin, ya tak? Yang sebesar itu tuh 4 meter badannya aja, ya tak? 1,5 ton harganya itu 1 miliaran. Terus itu kita yang 25 juta itu tak ada beli dah. Yang cari onta yang sapi 18, 17 itu pun bisingnya bukan main. Nah, betujuh lah naik. Ustaz dia bilang kalau mati nanti naik unta, aku bilang sapi sanggup dah sapi itu betujuh kan naik. Sapinya jangan sapi limuzin kalau ke betujuh bengek dia kan naik. 7 naik. Macam-macam je kau ni. Ya. Mau naik ke sapi ke pasar? Kata orang, tu koboi kesiangan naik sapi. Ya. Orang amal ibadah tu beda ya masalah itu. Kenapa? Ada yang mau tanya? Ada tuh. Wa qala wa la yajibu ajfa'a. Coba. Wa maqtu'atu ba'di dzambin au udhunin ubina au in khalla. Coba. Binatang tidak bisa untuk korban bila badannya kurus. Beda kalau orang kurus kan atletis. Ya. Kalau sapi yang gendut diambil, ya, korban. Atau terpotong dan lepas sebagian ekor atau telinganya. Kira itu bisa dimakan ekornya, bisa dimakan kupingnya itu, ya tak? Ya, sekalipun sedikit, tidak boleh cacat lah binatang itu untuk korban. Ya, wadatu arajin wa awarin wa maradin bayinin wa la yadurru syaqqu udhunin au kharquha. Atau pincang, coba. Jadi imam masjid aja lagi pincang itu kurang sedap ya tak? Miring rasanya bumi ya. Carilah yang rata dikit potong kalau yang ada. Kalau tak ada paksalah imam pincang ya. Tapi jangan tersinggung. Kalau yang pincang memang keadaan awak gitu. Ya. Kalau ada yang lurus kenapa cari yang pincang? Coba nih. Nah korban dia begitu atau terpotong dan lepas sebagian ekor atau telinganya sekalipun hanya sedikit, atau pincang, buta. Karena mata itu makan orang kan, mata sapi, ya Pak, mata kambing dimakan kan, iya. Atau berpenyakit yang tampak jelas, kambing kudisan, enggak kau. Kemudian lagi. Ya, wala yadurru syaqqu udhunin aw kharquha, tapi yang telinganya sobek atau retak tidak jadi apa. Sobek cuma masih tetap dia, atau sobek dikit dia masih ada bendanya itu, ya. Coba korban tuh. Kalau nak cari pemimpin tak berkuping, kau. Nak cari bini tak bertelinga, kau. Mau cari bini buta. Coba tak nengok aku ganteng gitu lah. Ya letih. Wal mu'tamadu. Pendapat yang mu'tamad yang paling kuat hukumnya. Adamu ijza'it tadhiyati bil hamili khilafan sahabna Rif'ah. Ada juga yang mengatakan coba. Korban dengan binatang bunting adalah belum mencukupi karena kasihan di dalam anaknya itu. Tapi sebagian mengatakan menurut pendapat yang disahihkan oleh Ibnu Rif'ah silahkan. Itu ada kan? Ya. Kalau bunting kasihan itu bakal beranak pula tuh. Ya, paham itu ya?
walau nadara tadhiyata bima'ibatin aw saghiratin aw qala ja'altuha udhiyatan fa innahu yalzamu dhabha wa yujzi'u udhiyatan wa in ikhtassa dhabha bi waqtil udhiyati wa jarat majraha bis sarfi. Apabila bernazar menyembelih korban dengan binatang yang cacat seperti di atas tadi, atau yang belum cukup umur, atau berkata dia binatang yang cacat muda ini aku pakai korban, maka terkena kewajiban menyembelihnya, tetapi belum cukup sebagai korban, sekalipun menentukan masa penyembelihannya, maka pada waktu penyembelihan korban dan pertasarupannya sebagaimana daging korban, artinya dibagi-bagikan sebagai korban. Dan nadar itu tak boleh dimakan lagi oleh kita, mesti serahkan semua kepada orang lain. Itu berupa kewajiban. Nak ikut juga makan tak boleh ya, karena benar kalau korban yang pertama iyalah, tapi kalau yang kedua, kalau bernadar kita andainya aku lulus sekolah, tuh maka korban itu tidak boleh ya, karena sudah berniat untuk diberikan semuanya ya, itu saja. Kenapa? Ada di belakang mau tanya tuh ya. Wa qala wa yahrumul aklu fi dhfiyatin aw haddin wajaba binadri. Ini disebut di bawahnya. Haram turut makan daging korbannya, hadiahnya yang wajib atasnya karena nazar. Bukan tak boleh, haram dah makan. Kemarin tuh kalau anak saya selamat, saya potong korban. Dah selamat anak, kata mama, kenapa dah potong-potong? Apa dia bilang? Anak selamat, kambing selamat. Tak jadi potong. Berusaha, haram tuh. Itu kisah kami kecil-kecil dulu tak? Dari kampung kami Jalan Melati itu dulu. Faham tak? Tahu tak cerita dia? Binda tang bulan, ya. Mama dia bilang, ini kotor mama, kotor cuci Mina. Bulan mama, bulan atas. Pokoknya kerja dia itulah. Hebat lu kau. Tungkal datang, Jambi pergi, dia bilang. Pulang balik maksudnya. Itu dulu. Kau tak tahu kisah kau dulu, datuk kau cuma yang tahu. Engkau tahu kau. Tanya orang tua samping berdua tu. Ya. Jadi jangan begitu pula nanti. Tak jadi potong. Maksudnya anak selamat, kambing selamat, kacau urusan. Itu nazar wajib makan tak boleh, kasihkan orang semuanya. Faham? Ya. Adzan ya? Adzan. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Tuh di pintu tuh ada makanan, aku dari jauh tu. Kenapa nak dibagi apa? Ya tak? Nah, aku nengok dari jauh dah, perut aku ni berbunyi dikit dah. Nampaknya ada berbagian tu ya tak? Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ya, jangan pergi nanti itu kalau memang ada bagian kita ambil ya. Sudah sembahyang. Wallahu a'lam. Is-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.